Gaza kembali bergejolak saat Teheran menyiapkan ribuan rudal untuk menghadang Israel dan Amerika, melampaui bentrokan 12 hari lalu. Beijing ikut menguatkan poros ini lewat rencana pengiriman perlengkapan tempur berteknologi tinggi guna memperbesar daya gentar Iran. Kesiapan penuh itu memicu tekanan strategis di kawasan, menandai langkah tanpa mundur menuju konfrontasi yang dapat menelan banyak korban hingga ribuan orang Vietnam, membuktikan bahwa kekuatan selalu diuji di tepi sejarah. Di tengah lonjakan ancaman, laporan menyebut Iran menyiapkan serangan terkoordinasi, mengaktifkan pabrik misil tanpa henti, untuk memastikan kemampuan meluncurkan 2.000 rudal sekaligus, langkah yang digambarkan sebagai upaya menembus pertahanan Israel melalui kekuatan tembakan masif. The New York Times menilai kesiapan ini sebagai sinyal bahwa Teheran bukan sekadar bertahan, melainkan menunjukkan tekad menghadapi eskalasi berikutnya dengan ritme yang tak dapat diabaikan, karena dalam perang, keraguan adalah kekalahan. Kekuatan ini menandai babak baru yang menuntut keberanian, ketegasan, dan visi strategis tanpa batas abadi. Iran melaju ke level kesiapan tertinggi, ketika produksi 2.000 rudal berubah menjadi kekuatan operasional yang siap menggempur musuh. Dalam perang 12 hari sebelumnya, Teheran hanya menembakkan 500 rudal, namun kini mereka mempersiapkan pukulan 4 kali lebih dahsyat, demi meruntuhkan jaringan pertahanan Israel. Keyakinan bahwa operasi lalu terhenti akibat tekanan Washington membuat komando Israel merasa tujuan strategis belum terpenuhi. Karena itu mereka memperkuat perangkat pengintaian, menggilir pasukan, dan menilai setiap pergerakan Iran sebagai ancaman langsung. Eskalasi meningkat cepat saat program nuklir dan rudal Iran terus berkembang tanpa jeda. Setiap kalkulasi berubah menjadi peringatan keras bahwa satu langkah keliru dapat memicu rentetan serangan yang mengguncang kawasan. Israel meningkatkan patroli, mengerahkan pesawat, dan mengalihkan radar ke arah Teheran. Di pihak lain, Iran mempercepat produksi, menyatukan komando, dan menguji sistem peluncur jarak jauh. Ketegangan ini menciptakan denyut perang yang makin kuat, menekan ruang diplomasi hingga nyaris lenyap. Setiap pihak menyadari bahwa waktu bergerak cepat dan keputusan harus diambil tanpa ragu. Kini kawasan berdiri di tepi jurang, menghadapi benturan yang dapat mengubah arah sejarah. Dalam ketegangan ini, keberanian menjadi kompas, menentukan arah langkah bangsa. Dan ketika badai kekuatan mulai berputar, hanya ketegasan strategi yang mampu menahan gejolak takdir. Iran telah menaikkan kapasitas produksi rudal secara signifikan, dengan semua pabrik beroperasi 24 jam tanpa henti, demi mencapai target 2.000 rudal siap diluncurkan kapanpun menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Tehran menyadari jumlah peluru saja tidak cukup, oleh karena itu pemerintah Iran memperluas kerjasama militer dengan China. Beijing menyiapkan 6 unit pesawat tempur J-20 Tarmac Stealth dengan kapasitas angkut 11 ton persenjataan canggih yang sulit dideteksi radar musuh. Pengiriman ini juga dilengkapi sistem komunikasi jarak jauh untuk koordinasi serangan udara simultan dan simulasi latihan tempur intensif. Setiap unit dipersiapkan untuk menghadapi 500 target bergerak sekaligus dengan akurasi tinggi dan daya ledak maksimal. Dari udara, J-20 mampu menekan pergerakan musuh dan menahan serangan balasan. Dalam koordinasi penuh antara rudal balistik dan jet tempur ini, Iran menciptakan ketidakpastian strategis yang memaksa lawan mempertimbangkan ulang setiap langkah agresi. Sebab kekuatan yang terukur dan siap dilempar tidak hanya mengancam, tapi menegaskan dominasi potensial di langit Timur Tengah. Dan akhirnya, perang sejati lahir dari kesiapsiagaan yang sempurna, bukan dari retorika kosong, melawan yang siap tidak ada kompromi. Hampir mustahil dideteksi oleh radar JY-14 buatan Cina menempatkan Iran dalam posisi dominan di langit Timur Tengah. Sistem ini mampu mendeteksi target hingga 600 km dengan ketinggian 75.000 kaki dan mengunci 100 sasaran sekaligus. Teknologi anti-jamming dan anti-clutter membuat semua gangguan elektronik musuh sia-sia. Sedangkan HQ-9 yang dikirim mampu menembak jatuh F-35. Drone canggih, rudal balistik, dan jelajah sekaligus. Pesawat tempur J-20 yang dibekali daya angkut 11 ton senjata memberikan keunggulan ofensif pada skala besar. Setiap unit sistem pertahanan ini dipantau terus-menerus oleh operator ahli dan terintegrasi dengan jaringan komando pusat yang mengatur penargetan secara presisi. Maksud Cina jelas, memberikan Iran kemampuan menekan lawan tanpa celah. Kesepakatan tidak gratis. Iran membayar 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan pasokan minyak yang dikirim secara berkelanjutan. Setiap rudal dan pesawat tempur siap diluncurkan kapanpun untuk melumpuhkan pertahanan lawan dan menghancurkan target strategis. Secara bersamaan, 2.000 rudal presisi siap menyerang sasaran di Israel dan pangkalan Amerika Serikat. HQ-9 dan J-20 memastikan lawan kehilangan keunggulan udara dan semua serangan balasan dapat dicegah. Radar JY-14 mampu mendeteksi target tersembunyi hingga 600 km. Efeknya menghancurkan setiap instalasi dan menciptakan ancaman psikologis besar terhadap pasukan lawan. Kerusakan yang ditimbulkan mampu melumpuhkan sistem pertahanan sekaligus, menimbulkan korban material besar, dan menekan moral musuh. Setiap langkah militer ini menegaskan kesiapan Iran menghadapi konfrontasi besar tanpa kompromi.
Ini adalah pelajaran bagi dunia bahwa dominasi diraih melalui kekuatan dan keberanian tanpa batas. Tidak ada yang abadi. Iran memang sudah lama menekuni pengembangan rudal canggih dengan armada berjumlah puluhan unit berteknologi hypersonic termasuk Khorramshahr, 4 panjang 18 meter membawa hulu ledak 1.800 kg dan mampu menargetkan 80 sasaran simultan melalui sistem MIRV. Presisi tinggi. Efektivitas tembakan mencapai 300 km jangkauan. Operasi serangan belum pernah tertandingi di kawasan Timur Tengah. Setiap percobaan menunjukkan kemampuan penetrasi pertahanan udara musuh secara menyeluruh. Kecepatan peluncuran melampaui 8 km per detik, dan setiap misi meningkatkan tekanan geopolitik dengan tegas. Iran telah menempatkan sistem rudal Sejil dengan jangkauan 2.000 km dan HZ-Qasem sejauh 1.400 km yang mampu menghantam seluruh wilayah Israel, serta posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah dengan presisi tinggi. Setiap unit Sejil membawa hulu ledak 1.500 kg, sedangkan HZ-Qasem membawa hampir 500 kg. Rudal ini telah terbukti menghancurkan sasaran kritis dalam konflik 12 hari lalu. Israel harus menghabiskan 10-200 juta dolar Amerika per hari untuk menahan serangan udara bertubi-tubi. Korban infrastruktur mencapai 1,5 miliar dolar Amerika, dan lebih dari 15.000 warga terpaksa mengungsi tanpa jeda. Iran mempersiapkan setiap rudal dengan perhitungan matang. Pelatihan operator dan strategi serangan disempurnakan agar mampu menembus pertahanan lawan. Setiap peluncuran adalah pesan keras kepada Israel dan Amerika, bahwa kekuatan Iran sudah berada di puncak operasional dan siap menghadapi konflik berskala besar. Sistem Sejil dan HZ-Qasem bekerja selaras dengan teknologi baru dan intelijen canggih. Efek psikologis dan tekanan ekonomi lawan dipastikan maksimal. Setiap langkah Iran adalah perhitungan penuh kewaspadaan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua persiapan dan kekuatan disiapkan untuk menjamin dominasi strategi di kawasan. Dan satu prinsip terakhir tetap abadi, bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari jumlah rudal atau senjata, tetapi dari keberanian menghadapi takdir dengan visi jelas dan keputusan tanpa ragu. Setiap langkah membawa konsekuensi yang menentukan nasib bangsa dan sejarah. Timur Tengah telah berubah dan tidak ada jalan kembali. Keberanian strategis menjadi satu-satunya hukum yang tertinggi dalam medan perang modern. Setiap detik menentukan masa depan wilayah dan setiap keputusan menimbulkan gelombang yang tak dapat dibendung. Inilah kekuatan yang menggetarkan dunia dan membentuk sejarah baru. Saat strategi bersatu dengan keberanian, mengungsi, kerusakan infrastruktur juga tidak bisa diabaikan lagi. Seluruh fasilitas vital di Israel seperti Institut Sains Weizmann, kilang minyak Khalifa, rumah sakit umum dan gudang militer hancur total. Biaya perbaikan ditaksir 1,5 miliar dolar Amerika. Korban manusia tercatat 28 orang Tietmang dan lebih dari 3.200 orang terluka akibat 500 rudal Iran sebelumnya. Jika seluruh 2.000 rudal dilepaskan bersamaan, kehancuran akan melampaui batas, menghancurkan instalasi militer, fasilitas sipil dan komunikasi strategis sekaligus. Langit Timur Tengah bergetar, bumi berderak, dan dunia menyaksikan amukan teknologi, senjata presisi tinggi serta strategi yang menakutkan. Tiap langkah Iran memperlihatkan kesiapan penuh menghadapi Israel maupun Amerika. Pelajaran abadi muncul. Kekuatan tanpa kendali menjadi malapetaka.